Siang hari ini bertemu di Ngopi Optimis, ngobrol pengawasan pemilu tiap Kamis. Sahabat Bawaslu, hari ini spesial banget nih. Kita kedatangan narasumber kita yang luar. Halo yang Pak Odi, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Artinya siap untuk mencerahkan kita pada hari ini ya Pak Odi? Allah sehat. Oke, kita ya, pengawasan bukan hanya tugas dari kita penyelenggara ya Pak, bukan hanya tugas Bawaslu, bukan hanya KPU maupun DKPP, tapi juga tugas kita semua untuk bagaimana mensukseskan pemilu 2020. Sebelum kita lanjut lagi bertanya ke Pak Kornis, kita mau ajak dulu ngopi optimis. Oh, ya, boleh, kita boleh. ngopi dulu Pak, biar lebih optimis. Ini kopi khas ya. Kopi khas Masuk Bawaslu. Lombok Tengah. Namanya kopi Optimis. Optimis. Apa kopi ini apa panjangannya? Kopi ini ngobrol. Oh, ngobrol ya. Ngobrol pengawasan Tiap pemilu tiap Kamis. Oh, jadi ini programnya kalau tiap hari Kamis kita ngopi seputar Ngopi. pemilu. Betul. Luar Ngopi dulu biasa. Pak. Menarik tadi ini pernyataannya Pak Kordif tadi seputar pengawasan partisipatif. Jadi ternyata banyak ya Pak yang bisa kita lakukan, baik itu kita sebagai penyelenggara maupun sebagai masyarakat umum untuk turut serta mensukseskan pemilu 2024. Jadi ada yang sifatnya membangun kader partisipatif yang sifatnya formal, ada yang sifatnya kader kultural. Betul. Jadi kader-kader struktural itu yang melalui sekolah, ya, kayak kita lah, yang mendapatkan SK dan lain sebagainya. Nah, mereka ini kader-kader kultural yang dalam kehidupan sehari-hari itu menularkan tentang prinsip-prinsip dalam pemilu. Apa prinsip dalam pemilu itu bicara tentang kejujuran, ya, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, mandiri, profesional dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita harapkan tidak hanya pada proses pemilu, tapi dalam proses-proses kerja-kerja keseharian. Pada tadi yang saya bilang, membangun orang menjadi partisipatoris atau menjadi kader pengawas partisipatif atau mengajak masyarakat untuk berpartisipasi itu tidak bisa by accident. Dia harus sustainable ya, berkelanjutan. Dimulai dari perilaku-perilaku keseharian. Misalnya, mau memilih ketua RT, ya kan? Ya tidak perlulah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran ya. Langsung itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru begitu kita ajak dalam spektrum yang lebih besar, yaitu spektrum pengawas pemilu. Kita sadar ya bahwa membangun atau mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kerja-kerja pencegahan, kerja-kerja pengawasan itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Karena selalu masyarakat menganggap kalau saya bekerja seperti ini apa untungnya bagi saya. Misalnya, kalau ada dugaan pelanggaran, kalau saya lapor, kira-kira jaminan keamanannya buat saya itu apa? Saya mendapat apa kira-kira kalau ikut berpartisipasi? Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semua, ya, saya misalnya secara personal maupun kepada masyarakat bahwa kerja-kerja penguatan demokrasi itu kerja-kerja ilahiyah. Nah, yang kebetulan saja saya misalnya atau teman-teman misalnya dipercaya menjadi penyelenggara pemilu ya, yang memiliki wewenang undang-undang. Tapi ingat, memilih, kalau salah kita memilih pemimpin, salah memilih wakil kita, itu berbahaya untuk kehidupan kita 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun yang akan datang. Saya kasih contoh misalnya. Kalau dalam prinsip kita berdemokrasi, berpemilu, memilih orang itu karena uang, misalnya contohnya ini, misalnya 1 suara 100.000 atau 200.000, maka 5 tahun orang yang terpilih itu akan merupakan kita. Kenapa? Dia akan berpikir kembalikan modalnya, rakyat itu akan ditinggalkan. Yang kedua, dia berprinsip sederhana, kan Anda sudah saya bayar, ngapain lagi saya datangi? Nah, tunggu 5 tahun baru Anda saya datangi, karena prinsipnya tadi itu prinsip membayar. Nah, kalau itu menjadi budaya, masyarakat tidak sadar, tidak ikut gitu, melakukan kerja-kerja pencegahan, kerja-kerja pengawasan, itu berbahaya terhadap sistem demokrasi kita. Nah, artinya dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau perspektif
agamanya itu dibda binafsik ya, mulai dari diri kita bahwa berpemilu, berpilkada itu bukan hanya urusan elit atau bukan urusan penyelenggara, ini urusan kita semua. Salah kita memilih, salah kita menentukan pilihan wakil kita dan lain sebagainya, itu menentukan masa depan kita semua. Nah, kami sadar misalnya, saya kebetulan dulu sebelum di Bawaslu Provinsi itu di Bawaslu Kota Mataram. Hasil mapping kami bahwa dari seluruh dugaan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu itu hanya nggak sampai 3% sumbernya berasal dari laporan masyarakat. Maka kita membuat yang namanya call center. Call center itu kalau teman-teman memahaminya, apa fungsinya call center itu salah satu bentuk informasi awal yang diberikan kepada Bawaslu. Misal ini pada hari H atau pada saat kampanye ada orang melakukan dugaan pelanggaran, ya sudah dicegah ini, ternyata masih juga. Nah, masyarakat bisa sampaikan ke call centernya Bawaslu Lombok Tengah misalnya. Nah, artinya masyarakat punya ya peran untuk memberikan informasi awal kepada Bawaslu melalui call center yang dimiliki oleh Bawaslu. Langkah ini dilakukan untuk apa? Untuk tadi mengantisipasi kalau masyarakat datang lapor ada nggak enaknya, takut dan lain sebagainya, dibikinlah yang namanya call center. Dan ingat, setiap informasi awal atau informasi yang diberikan kepada pengawas pemilu, si pemberi informasi ini akan dirahasiakan identitasnya. Itu kira-kira dua hal tadi. Yang pertama, dia melakukan kerja-kerja pencegahan dimulai dengan dirinya, ya, dengan diri bahwa pemilu ini tidak hanya tugas penyelenggara, ini menentukan masa depan. Yang kedua, dia bisa menyampaikan kepada Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran. Nah, kalau di Bawaslu kan 4 nih kewenangan yang dimiliki kita ini: pencegahan, pengawasan, ya, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Nah, perspektif pengawasan partisipatif itu cuma di 2, yaitu kerja-kerja pengawasan dan kerja-kerja pencegahan. Nah, jika 2 hal ini sudah dilakukan, masih juga adanya dugaan pelanggaran, masyarakat bisa melapor kepada Bawaslu atau menyampaikan informasi itu kepada Bawaslu melalui call center tadi. Kira-kira itu gambaran bagaimana tadi ya, kenapa harus ada pengawasan partisipatif. Gitu sahabat Bawaslu, jadi peran kita ini sangat penting ya masyarakat ya Pak, mulai dari diri kita untuk menolak segala bentuk pelanggaran yang ada. Terus yang kedua, aktif untuk memberikan melakukan upaya pencegahan dan juga melaporkan apabila sahabat-sahabat Bawaslu melihat ada pelanggaran-pelanggaran di tempat sekitar. Kita bisa ada call center dan seperti yang dikatakan Pak Kornif tadi, teman-teman nggak perlu khawatir karena akan dirahasiakan. Itu sih banyak ya masyarakat yang mau melapor tapi takut nih Pak, takut diintimidasi dan segala macam kan. Dan apa sih pentingnya buat kita sebenarnya kan, itu yang tidak boleh apatis, karena seperti yang dikatakan Pak Kornif tadi, hasil dari pemilu ini nanti menentukan siapa pemimpin kita ke depan, dan pemimpin ke depan menentukan kebijakan ya Pak. Betul. Nah, tadi menarik lagi nih Pak statementnya Pak Kornif tadi, yang ingin saya tanyakan, apa sih yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Pak? Terutama mungkin Bawaslu NTB nih Pak, sebagai upaya pencegahan dan pengawasan dalam upaya pengawasan partisipatif tadi. Jadi begini, dalam visi besar Bawaslu Republik Indonesia sekarang itu adalah kerja-kerja pencegahan ya. Betul. Karena pengawasan itu menjadi kerja kelembagaan. Artinya semua divisi, semua orang yang berada di Bawaslu itu melakukan kerja-kerja pengawasan. Ya. Nah, visi besar pencegahan ini bisa terlaksana dengan melalui pendekatan 2 pendekatan. Pendekatan struktural, formal, dan pendekatan informal. Pendekatan formal tadi, ya, teman-teman misalnya turun, masang spanduk, menyampaikan himbauan, saran perbaikan, dan lain sebagainya, itu pendekatan yang sifatnya formal. Pendekatan yang kedua itu pendekatan yang bersifatnya informal. Nah, kalau pertanyaannya apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun mungkin sedang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota CNTJ, yang pertama kerja-kerja pencegahan yang sifatnya formal, memberikan himbauan. Nah, himbauan itu bisa melalui surat. Saya lihat ya di seluruh media sosialnya teman-teman Bawaslu CNTB itu
Ada yang melalui surat, ada yang melalui video, ada yang melalui infografis, ada yang melalui pesan-pesan karikatur dan lain sebagainya. Itu sifatnya formal. Nah, ada yang sifatnya informal. Apa? Pertama, pertanyaan tadi, apa yang sudah dilakukan itu membuat yang namanya kampung pengawas partisipatif. Nah, di kampung pengawas partisipatif itu dibuat itu tergantung indeks kerawanan pemilunya. Misalnya, di desa A, dia rawannya soal politisasi SARA, maka di situ dibentuk kampung pengawas partisipasi anti politisasi SARA. Misalnya di desa C, misalnya, dia IKP-nya itu indeks kerawanan pemilunya soal netralitas penyelenggara, maka di situ bikin kampung netralitas anti netralitas penyelenggara. Begitu soal kampung-kampung yang lainnya. Artinya yang sudah dikerjakan dulu ya sebelum saya di provinsi itu sudah dilakukan pada dua isu, yaitu isu kampung politik uang dan kampung politisasi SARA. Nah, ke depan saya sudah himbau kepada seluruh Bawaslu kabupaten kota itu, kalau breakdown soal indeks kerawanan pemilu itu ada banyak ya, ada 16 parameter, kemudian dibagi jadi 4 dimensi, yaitu soal politik uang, politisasi SARA, netralitas ASN, TNI Polri, kemudian netralitas penyelenggara. Nah, ini yang nanti teman-teman kabupaten akan mapping pada desa mana yang rawan tinggi soal tadi, politik uang, politisasi SARA, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat yang namanya forum warga. Ya, forum warga. Nah, forum warga itu sederhana sebenarnya. Saya misalnya secara personal sudah mengajak ya kepada teman-teman penyelenggara pemilu, minimal di kampungnya atau di tempatnya itu ada sebuah komunitas yang dibuat. Nah, kayak gini kayak komunitas ngopi ya yang dibuat ini. Nah, ini bagus menurut saya. Saya sangat apresiasi salah satu bentuk ikhtiar kita ya, mensiarkan kerja-kerja pengawasan dan kerja-kerja pencegahan. Nah, selain forum warga, nah, teman-teman juga akan membangun yang namanya kerjasama dengan multi stakeholder. Nah, kalau teman-teman melihat di Perbawaslu nomor 7 ya, tentang pola kerjasama itu, kita bisa kerjasama dengan siapa saja kecuali dengan pihak yang dilarang, seperti negara-negara asing ya, misalnya dengan ormas. Misalnya Lombok Tengah ini kan banyak ormasnya, pesantren itu bisa digalakkan kerjasama. Kemudian dengan OKP, organisasi kepemudaan, dengan teman-teman NGO atau lembaga swadaya masyarakat, ya, baik yang konsen terhadap isu-isu demokrasi maupun yang tidak konsen terhadap isu-isu demokrasi. Nah, ini kira-kira yang sedang atau sudah dan yang akan dikerjakan oleh kita semua. Sekali lagi, pemilu ya, maupun pilkada ini yang punya mandat ya, itu adalah rakyat. Kita atau kami penyelenggara pemilu ini hanya sebagai fasilitator. KPU menyediakan suara-suara dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai pengawas ya tadi akan 4 kewenangan ya, melakukan kerja pencegahan, kerja pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran, dan yang terakhir penyelesaian sengketa. Saya berharap ya, karena temanya adalah pengawasan partisipatif, maka sebelum adanya dugaan pelanggaran atau sebelum dilakukan penanganan pelanggaran harus dimasifkan yang namanya kerja-kerja pencegahan. Nah, kerja pencegahan tadi tidak hanya sifatnya formal yang saya maksud itu membuat kader pengawas partisipatif, membuat kampung anti politik uang, forum warga dan lain sebagainya. Tapi lebih pada kerja-kerja yang sifatnya informal yang saya maksud itu turun mengajak masyarakat, mengajak stakeholder, mengajak para tokoh-tokoh key person. Nah, sekali lagi itu bisa terjadi harus dimulai dari diri kita. Misalnya saya penyelenggaranya, saya mau ngajak orang berbuat adil, berbuat jujur, ya harus clear dengan diri saya dulu. Saya harus jujur, saya harus adil. Tidak enak kita mengajak orang ikut berpartisipasi gitu. Nah, saya berharap sahabat-sahabat saya khususnya di Bawaslu Lombok Tengah dari kabupaten sampai nanti ke jajaran pengawas TPS itu pegang prinsip yang sering kita sebut yang disebut dengan SIMPE itu, soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas. Nah, kalau itu sudah ada, maka saya yakin tadi itu kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi terhadap kerja-kerja tadi, pengawasan dan pencegahan itu akan bisa kita lakukan. Oke. Menarik tadi ya
yang disampaikan ternyata banyak yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, upaya pencegahan maupun pengawasan gitu. Jadi ketika sahabat Bawaslu bertanya sebenarnya Bawaslu udah ngapain aja sih gitu kan, banyak nih Pak gitu, apa sih kerja Bawaslu gitu, apa yang sudah dilakukan, banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan baik sebagai upaya pencegahan maupun upaya pengawasan tadi secara formal maupun informal ya Pak. Nah yang menarik nih Pak, tadi disampaikan yang secara informal. Sebentar saya bisa nggak sih Pak, kita kan kalau kita lihat sekarang generasi milenial ini banyak sekali yang mau ikut berpartisipasi kan dalam melakukan upaya pencegahan maupun pengawasan pemilu gitu. Misalnya kalau kita bicara tentang media nih, bisa nggak sih kita melakukan upaya pencegahan itu melakukan apa melalui media sosial? Baik, jadi begini. Jadi kalau teman-teman melihat dari total daftar pemilih CNTB ini, pemilih milenial dan Gen Z itu tertinggi sampai di angka 56%. Ya, kalau di total antara pemilih milenial dan Gen Z. Ya. Artinya pemilih milenial dan Gen Z tinggi loh ya di NTB. Nah, karena dia tinggi, pemilih milenial dan Gen Z identikan dengan dunia maya ini, dengan dunia sosial. Ya, survei membuktikan, kalau pakai istilahnya ada acara di televisi juga, kalau kita sebut, dia bilang survei membuktikan. Survei membuktikan bahwa Gen Z dan milenial itu semuanya itu memiliki handphone. Ya. Yang kedua, mereka memiliki handphone Android. Yang ketiga, mereka punya akun media sosial, entah itu Facebook, Instagram, Twitter. Maka saya selalu menyarankan TikTok, ya kan, snack video ya, itu ada. Maka saya sarankan tadi yang saya sebut dengan informal itu bisa melalui itu, dan itu sangat efektif. Saya selalu begini menggambarkan ya. Saya misalnya penggemar aliran Facebookia. Kalau Instagram ya itu saya kurang fasih, saya Facebookia aliran saya. Nah saya punya teman di situ, kawan itu sudah hampir 5.000. Nah kalau 5.000 orang, sehari saya posting nanti tentang larangan politik uang, kampanye di tempat pendidikan, ya. Walaupun sekarang ada keluarnya undangan putusan MK membolehkan, ada salah-salah larangan dalam kampanye di tempat ibadah dan lain sebagainya itu. Nah kalau saya share di Facebook saya, misalnya, kalau 5.000, 10% aja yang membaca, berarti kan ada 500 orang yang membaca pesan-pesan kebaikan tentang pencegahan, dan itu sangat efektif. Nah, yang kedua, Bawaslu RI telah membuat yang namanya sistem ya. Jadi di situ kita bisa berdiskusi ya dengan grup milenial atau dengan siapa saja yang namanya Jaringmu Awasi Pemilu. Nah, bisa di-download, itu kayak aplikasi, bisa di-download Jaringmu Awasi Pemilu. Di situ masuk, diminta akun dan lain sebagainya. Di situ bisa berdiskusi tentang apa sih tentang pemilu ini, bicara tentang demokrasi, apa sih kerjaan-kerjaannya Bawaslu ini, bagaimana kalau sebelum pemilu, apa yang dikerjakan oleh Bawaslu, kalau habis pemilu, apa yang dikerjakan oleh Bawaslu. Nah, melalui tadi ya, Jaringmu Awasi Pemilu itu, teman-teman, atau tadi yang disebut ya, kaum milenial, Gen Z itu bisa melakukan itu. Nah, yang terakhir, saya selalu minta ya kepada teman-teman di level kabupaten kota itu, usahakan setiap sehari itu minimal 3 kali menyampaikan kerja-kerja atau pesan-pesan pencegahan, entah soal politik uang, politisasi sara, netralitas ASN, larangan kampanye yang di pasal 280 itu ya, tidak boleh kampanye, larangan sanksi-sanksi itu disebarkan tiap hari. Nah kalau itu masif dilakukan, insya Allah bisa minimal masyarakat itu tercerdaskan bahwa oh ini loh dalam pemilu ini yang dilarang itu ini. Nah kalau kita melanggar larangan ini, maka sanksinya itu adalah ini. Karena tidak mungkin, sekali lagi, misalnya Lombok Tengah ini, DPT-nya hampir angka 700 ya, daftar pilih tetapnya. Ya. Masyarakatnya itu kurang lebih 1 juta lebih ya, hampir 1 juta. Kan tidak mungkin Bawaslu ini mau turun ke 1 juta orang, kan tidak mungkin itu. Maka melalui media sosial itulah yang menurut saya sangat efektif untuk kita sampaikan tadi ya, pesan-pesan pencegahan itu. Dan sekali lagi, Lombok Tengah menurut saya ya bisa melakukan itu. Cuma catatan menurut pribadi saya selaku pimpinan provinsi, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah clear
and clean, mau siapapun, ya, mau penguasa, mau politisi, mau tokoh ke persen, ke siapa, kalau kita sudah ihdinas siratal mustaqim, maka dia akan aman bagi itu pemilu maupun pilkada. Oke, terima kasih Pak Kordif, yang menarik sekali tadi penjelasannya. Kita sudah di penghujung acara nih Pak. Terakhir yang ingin kami sampaikan kepada Bawaslu, Pak Kordif, apa sih statement atau himbauan khususnya kepada sahabat Bawaslu di Kabupaten Lombok Tengah? Closing statement. Nah, baik, ada dua ya. Yang pertama secara internal dulu selaku kita sama-sama sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada tiga ya. Ada Bawaslu, ada KPU, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, khusus di keluarga besar Bawaslu, Lombok Tengah saya menghimbau gunakan prinsip SIMPE itu. Soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas. Saya yakin teman-teman di sini sudah punya SIM A ya, karena kalau bawa mobil kan punya SIM A kan, yang punya bawa motor pasti punya SIM C. Nah, karena sudah di Bawaslu tambah satu SIM-nya, namanya SIM P. Nah, ingat SIM P itu solid, itu solid antara sesama komisioner, solid juga komisioner dengan tenaga kesekretariatan sampai di level paling bawah. Nah, itu namanya soliditas. Yang kedua, integritas. Dan integritas itu sesuatu yang lahir dari batin kita, lahir dari hati kita, kemudian kita buktikan dalam kerja-kerja kita melakukan tadi, kerja pencegahan, kerja pengawasan, penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Ini rohnya di sini, soal integriti ini. Kalau sudah berintegritas maka insya Allah itu aman. Nah, yang ketiga adalah mentalitas. Mentalitas yang tadi saya sebut. Kalau sudah punya integritas, sudah benar, jujur, adil, maka mental ini pasti terasah. Dia lahir dengan sendiri. Tapi kalau kita sudah nggak jujur, begitu ada orang riba dan sebagainya, pasti ada perasaan takut kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah profesionalitas. Profesionalitas itu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kalau di internal kita di Bawaslu. Nah, yang berikutnya juga membangun komunikasi yang baik ya di Bawaslu ini dengan teman-teman sesama penyelenggara pemilu dengan KPU. Kita hanya beda kamar saja. KPU penyelenggara teknis, kita pengawas, kita dapat dudukkan fungsi dan kewenangan kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 ya, yang menjadi parameter kita bersama. Nah, yang terakhir atau yang kedua, himbauan saya kepada masyarakat. Jadi pemilu bisa berintegritas itu lahir dari yang pertama, ya, penyelenggara itu harus berintegritas. Ya. Yang tadi saya bilang, kalau si A salah ya salah, si A si B salah ya salah, nggak usah dibelok-belokkan. Ya. Jadi pemilu bisa hebat, bisa berdemokrasi, bisa baik, itu lahir dari penyelenggara berintegritas. Yang kedua, lahir dari peserta yang berintegritas. Nggak bisa hanya penyelenggara ini bicara adil, jujur, benar, dan lain sebagainya, sementara pesertanya juga tidak punya integriti, itu juga tidak bagus dalam proses kita berdemokrasi. Saya kasih contoh soal politik uang kan. Tidak mungkin ada pemberi, tidak mungkin ada penerima jika tidak ada pemberi. Nah, biasanya yang memberi ini adalah dari dalam tanda petik ya, peserta pemilu beserta kawan-kawannya, bisa tim kampanye ya kan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu atau tim sukses yang lebih ngetren disebut ya. Nah, artinya dia harus berintegritas. Yang kedua, misalnya soal hasil. Nah, misalnya selalu menggambarkan ini pemilu ini ada dua kan, ada proses, ada hasil. Misalnya saya kejar soal hasil misalnya. Nah, ini kan semua peserta pemilu kan dia punya saksi itu di TPS nih. Kan seharusnya dia pegang salinan C1 kan. Nah, jangan berpikir kalau partai saya sudah aman, kalau ada partai yang lain mau saling tipu, saling curi, dia biarin, kan tidak fair juga, tapi kan tidak berintegritas peserta. Yang terakhir, siapa yang harus berintegritas? Ya pemilih, ya masyarakat, ya gitu loh. Jangan mau terima uang gitu loh. Jangan karena memilih si A itu karena uangnya. Tiga elemen ini, penyelenggara, peserta pemilu, voters atau masyarakat ini harus
integritas. Nah, terutama karena tadi himbauan saya kepada masyarakat harus punya integriti, kalau integriti itu sederhana bahasanya punya harga diri, ya kan? Jadi memilih orang itu ya karena hati nurani, bukan karena diancam, karena uang dan lain sebagainya. Jadi harga diri dan itu tidak dimiliki oleh siapapun, kembali kepada soal diri kita sendiri. Karena ayo sama-sama kita semuanya sebagai penyelenggara pemilu, sebagai masyarakat, ayo kita sosok pemilu tahun 2024, 14 Februari nanti itu, selain kita rame-rame datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih kita juga sama-sama ikut mengawasi dan melakukan kerja-kerja pencegahan terhadap hasil pemilu tahun 2024. Saya pikir itu Mbak ya dari saya. Dan sekali lagi terima kasih ya Lombok Tengah, Bawaslu Lombok Tengah sudah mengundang saya di program Ngopi Optimis. Ini keren, ada kalimat optimis itu. Artinya kan walaupun mohon maaf dalam keadaan serba kekurangan, tapi selalu Optimis. Karena selalu optimis itu karena ada kata optimis. Nah, saya berharap ini menjadi tradisi yang baik dan harus ditularkan ya kepada kabupaten kota yang lainnya, nggak apa-apa ya, karena kalau menularkan virus-virus kebaikan kan bagus itu ya, dan tidak boleh ada perasaan ini lebih hebat atau ini lebih kurang apa. Sebarkannya virus-virus ngopi optimis ini kepada semua pihak ya, baik itu sesama jajaran penyelenggara pemilu maupun dengan teman-teman yang dianggap sebagai stakeholder dalam rangka mensukseskan pemilu. Terima kasih ya Pak Kordif. Dari tadi sudah kita palakin pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Pesannya Pak Kordif tadi kita harus optimis, terutama dalam mensukseskan pemilu, melakukan upaya pencegahan, melakukan upaya pengawasan, mulai dari diri kita bisa melalui media sosial dan tentunya untuk mengedukasi masyarakat. Itulah tadi sahabat Bawaslu, saya ucapkan terima kasih Pak Kordif sudah mampir ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Kita tunggu nanti dengan perbincangan yang lebih menarik lagi, khususnya dari Ngopi Optimis, ngobrol pengawasan pemilu tiap Kamis. Salam optimis, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Optimis, ngobrol pengawas pemilu tiap Kamis.